karena kita lihat, kita mendengar, merasakan. Saya iseng-iseng membuat survei kecil-kecilan. Survei kecil-kecilan terhadap beberapa komponen masyarakat. Ada yang ASN, mewakili segmen-segmen lah intinya. Ada juga yang pekerja, kemudian juga pemberi kerja, termasuk institusi pemberi kerja, institusi pemerintah. Sempat menanyakan bagaimana, apa yang Anda rasakan, dan sebagainya. Mereka berpendapat yang pertama. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Proses di podcast BPJS Kesehatan. Please welcome Ibu Regina Marayuni, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Proses. Terima kasih Ibu sudah datang nih. Pastikan Ibu sangat padat jadwalnya Iya. mau meluangkan waktu ke sini Bu. Ya, sangat senang juga mendapat kesempatan untuk ketemu sama Proses. Aduh, saya juga sangat senang sekali Ibu. Aduh, biar enak saya manggilnya ibu-ibunya Bu ya. Silakan. Nah, Iya. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah semua sehat, aman, Aman terkendali. dari sentosa ya Bu ya. Kalau kesibukan sekarang sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan apa Bu? Ya, kalau Dewan Pengawas itu kan kerjaannya itu tergantung kita, kreativitasnya kita. Buka mata, buka telinga, buka hati. Wah, jelas. Nah, buka semua saluran komunikasi. Penting itu ya Bu, Iya, komunikasi penting ya. supaya kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan bagaimana program jaminan kesehatan ini berlangsung di Indonesia, sehingga kita bisa membuat telahan dengan kajian gitu. Jadi itulah kita memang harus sangat terbuka. Iya, Gitu. gitu ya. Karena memang Ya. tugas Dewan Pengawas ini kan sangat penting ya Bu ya, Iya, untuk memastikan gitu ya Bu ya. Betul. Nah, banyak yang bertanya nih Bu, sebenarnya tugas pokok Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu seperti apa sih Bu, tugas pokoknya? Iya, tugas pokok itu pada intinya sebenarnya Dewan Pengawas itu melakukan pengawasan terhadap tugas pokoknya BPJS Kesehatan. Oh, Kalau kita rinci-rinci, ya tugas pokoknya itu satu, bagaimana manajemen menyusun, mengelola kebijakan, ya dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan. Kemudian juga kita bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. oh iya. Jadi kita lihat bagaimana direksi itu berkinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah disusunnya. Nah, di samping itu juga bagaimana kita, ada satu hal yang penting, ini amanah dari seluruh peserta jaminan kesehatan nasional dalam bentuk kita melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan tentu saja dana jaminan sosial Oh iya. atau DJS. Nah, disitulah sebenarnya peran Dewan Pengawas itu, gitu. Bagaimana kita harus bisa melihat semuanya supaya memastikan tadi bahwa program jaminan kesehatan ini bisa berlangsung dengan baik dan optimal. Luar biasa, tugasnya sangat mulia sekali sih Bu ya. Iya. Terutama memastikan di sini pengelolaannya. Betul. Nah, bicara tentang pengawasan ini, Ya. pernah nggak Ibu ngobrol langsung sama masyarakat begitu Uh-uh. tentang program JKNKIS ini untuk melihat pendapat mereka begitu? Iya, kebetulan. Oh. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, saya iseng-iseng sebenarnya Mas. Oh, Iseng-iseng. Iseng-iseng Karena banget. tadi itu karena kita lihat, kita mendengar, merasakan. Saya iseng-iseng membuat survei kecil-kecilan. Survei kecil-kecilan terhadap beberapa komponen masyarakat. Ada yang ASN, mewakili segmen-segmen lah intinya. Ada juga yang pekerja, kemudian juga pemberi kerja, termasuk institusi pemberi kerja, institusi pemerintah. Sempat menanyakan bagaimana, apa yang Anda rasakan, dan sebagainya. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana jaminan kesehatan nasional itu berlangsung. Dan kita bisa melihat, mengkaji, apa sih sebenarnya yang harus dioptimalkan lagi. Bagaimana kita, Dewan Pengawas itu bisa memberikan pada inti, pada penyusunan saran, nasihat, maupun pertimbangan. Kata kunci semuanya itu adalah untuk peningkatan kinerja kita tentu saja. Nah itulah kita juga harus mendengar tadi, membuka mata hati dan membuka semua saluran komunikasi ya. untuk itu.
Waduh. Nah, boleh di-spill Bu, mungkin Ya. bocorannya hasil Ibu melakukan survei tersebut, bagaimana pendapat mereka Bu tentang program JKNKIS? Iya, mereka berpendapat yang pertama bahwa mereka merasakan betul manfaat dari jaminan kesehatan nasional. Ada yang menyatakan bahwa untung loh Bu, saya menjadi anggota JKN karena ternyata pada saat istrinya melahirkan, dia sudah siap-siap nih untuk melahirkan dengan biaya sekian, ternyata gratis semua. Wah. Nah, ini kan syukuran jadinya. Wah, Alhamdulillah. Ini yang bagus. Ada juga yang mengatakan bahwa memang sudah bagus gitu. Hanya adalah masukan-masukan dari mereka. Ada yang mereka ingin lebih. Bagaimanapun juga, Mas, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional ini kan untuk seluruh masyarakat. Kita harus tahu dong, karakter masyarakat kita kan beda-beda. Iya, pasti ya. Semua segmen itu berbeda. Setiap segmen berbeda dan obsesi mereka terhadap jaminan kesehatan juga berbeda. Nah, disitulah sebenarnya kita mesti piawai nih. Ya, untuk melihat bagaimana meningkatkan kinerja. Kalau tuntutannya terus naik, sedangkan kita nggak terus naik. Nah, ini kan harus terus diselaraskan. Disitulah Pak, proses ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana suara dari masyarakat peserta JKN. Waduh, benar. Betul, Iya. saya setuju. Memang yang namanya tuntutan masyarakat tidak pernah turun ya Bu, ya. Iya. Ekspektasi selalu Naik, nggak pernah turun. Inilah yang harus kita bisa Kelola. pastikan gitu ya. Bu, Betul. ya. Nah, Iya. saya juga sudah nyebar intel ya Bu. Ah. Di mana-mana, dan intel saya menyebutkan bahwa dulu sebelum ibu menjadi dewan pengawas di Iya. kesehatan, ibu juga pernah menjadi dewas di Fatmawati ya, Rumah Sakit Fatmawati. Iya, betul sekali, Bro Sis. Ini intelnya bagus. Intel saya udah pensiun nih Bu soalnya. Kornya udah banyak. Nah, itu dia. Tahun berapa itu? Itu 6 tahun menjadi Dewan Pengawas Sana 2016 sampai dengan 2021 Wah. sampai dengan dilantik menjadi Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan. Berurutan ya Bu ya. Iya. Nah, betul. saat itu sama di sana ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat dampak program JKNKIS bagi industri pelayanan kesehatan? Ya, kita cerita dulu sedikit. Ya, di Rumah Sakit Fatmawati karena dia rujukan nasional. Kita lihat ini salah satu contoh gitu ya, kan kita tahu juga rumah sakit di Indonesia 90 sampai 95% pasien yang datang itu peserta JKN. Oh, sampai 90. Iya, betul. Jadi artinya kita mau mengatakan bahwa representasi dari Rumah Sakit Fatmawati adalah bagaimana dia memberikan layanan kepada para peserta. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa betul-betul bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional itu sangat luar biasa. Ternyata masyarakat yang saya lihat tidak ragu dia datang ke rumah sakit. Nyatanya datangnya sampai 90 sampai 95% itu. Jadi sangat tergantung mereka sebenarnya ya dari sisi pembiayaan sih itu kepada BPJS Kesehatan. Pada saat itu, iya kan? Mereka mendapat harapan ya, Bu, Dan ya. betul. Nah, ini dari sisi masyarakat. Jadi masyarakat sangat percaya menurut saya karena pengalaman saya kemarin pada saat menjadi Dewan Pengawas di Rumah Sakit Fatmawati. Nah, tapi dari satu sisi lagi, bagaimanapun juga kita mesti memahami nih proses bahwa jaminan kesehatan nasional itu salah satu program pemerintah, bukti kehadiran pemerintah terhadap layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setuju, Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan industri layanan kesehatannya? Nah, bagaimana Bu? Pemerintah pasti sudah memikirkan dong untuk menjadi program nasional seperti ini, program untuk seluruh masyarakat Indonesia. Artinya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana layanan kesehatan itu ya industrinya berjalan. Artinya program jaminan kesehatan nasional ini mampu
untuk menjadi stimulan, menjadi fasilitator, menjadi mediator untuk kesinambungan industri layanan kesehatan, baik dari tingkat vaskes tingkat pertama maupun lanjutan, keberadaan tenaga kesehatan, misalnya alat kesehatan, farmasi dan sebagainya. Ini pasti dalam satu ekosistem tersendiri untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan jaminan kesehatan. Artinya, kalau kita lihat industri layanan kesehatan yang seperti ini, artinya ini memacu, jaminan kesehatan itu memacu untuk proses penyediaan seluruh sarana prasarana dalam rangka jaminan kesehatan ini dengan murah, dengan cepat, mudah diakses. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu bisa menjadi akses yang mudah, murah. Artinya apa? Artinya ini juga menggerakkan ekonomi di bidang industri layanan kesehatan. Dan artinya juga bahwa jaminan kesehatan nasional ini memberikan atau memperluas lapangan kerja di Indonesia. Oh iya. Nah, inilah negara ini sudah memikirkan sedemikian. Itu menurut pendapat saya seperti ini. Wah, efeknya berarti luas ya, Bu, luas ya? sekali, Betul. Itu. Terutama untuk industri kesehatan, otomatis sistem ekosistemnya diperkuat dan kita otomatis mereka akan terus berkembang ya, Bu ya. Biasa ini. Nah, kita tahu kan, Bu ya, dari awal beroperasi hingga saat ini, BPJS Kesehatan itu kan terus melakukan perbaikan di berbagai aspek ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, perubahan positif apa yang paling terlihat? Ya, BPJS Kesehatan memang ada beberapa cerita. Iya kan. Nah, ada beberapa cerita. Ada masa agak meragukan kemampuannya, karena pada saat itu mungkin beberapa masalah finansial, gitu. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2021 luar biasa. Perubahannya, saya merasakan itu perubahan yang sangat signifikan. Nah, perubahan sangat signifikan dari BPJS Kesehatan itu, saya melihatnya itu dipicu oleh dua hal. Yang pertama adalah keberanian dari manajemen untuk melakukan simplifikasi terhadap proses bisnis. Ini sudah dimulai. Sudah dimulai. Nah, kemudian juga komitmen untuk menggunakan teknologi informasi. Ini luar biasa. Kita pasti bisa lihat kalau katakanlah saya sebutkan beberapa hal, ya, bagaimana kita melakukan pendaftaran peserta secara online, kemudian perubahan data yang tadinya harus datang ke kantor cabang, ternyata ngantri sampai panjang di luar kantor. Ternyata sampai sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti mobile JKN, itu ternyata itu bisa dilakukan secara online. Tidak bisa ya, Bu, rebahan sambil layar bisa. Dengerin Mas Bro juga bisa dia. Mengadu bisa. Ya, memberikan pengaduan, cari informasi bisa. Malah mau ke rumah sakit aja ngantrinya online. Jadi tidak membuang waktu. Nah, banyak sekali hal yang sangat penting. Ada satu kebijakan proses bisnis yang ingin saya sampaikan dan saya apresiasi juga, yaitu simplifikasi terhadap thalassemia mayor dan juga hemodialisa. Seperti apa itu? Nah, ini karena percepatan, karena dia kan layanannya kan terus menerus, sehingga itu dibuat prosedur yang sangat simpel supaya cepat mendapatkan layanan. Ini luar biasa. Satu hal lagi yang sangat penting yang saya ingin sampaikan nih, ya, kebetulan karena Dewan Pengawas ini kadang-kadang mikirnya kayak gitu nih Mas, ngelihat apa sih sebenarnya yang paling menarik dari kebijakan-kebijakan yang saat ini yang saya lihat. Ternyata Mas, 2021 kebijakan untuk memberikan uang muka.
layanan kesehatan. Ya, kepada rumah sakit maupun klinik Pratama ini luar biasa. Dan ini ya kalau kita lihat bahwa uang muka ini tentu saja membuat ya arus kas di rumah sakit sangat bagus. Iya, terjaga ya, Bu, terjaga. Ya? Dan kalau sudah terjaga, maka rumah sakit ya akan fokus kepada layanan kepada masyarakat. Ini yang luar biasa dan ini merubah tadi image terhadap BPJS yang pernah quote and quote tadi saya sempatkan meragukan. Ini luar biasa. Iya, betul. Karena memang saya rasakan sendiri, Bu, kami pasti masyarakat juga merasakan. Rumah sakit itu sekarang tuh terlihat sangat fokus sekarang itu. Karena dulu kan mungkin isunya bilang katanya pembayarannya lama lah, tertunggak dan sebagainya. Sekarang ada uang muka ya. Nah, itu signifikan sekali. Jadi, dan itu sangat merubah mindsetnya terhadap BPJS. Ya, mudah-mudahan tetap sustain. Nah, kita tetap harus jaga. Iya, kita jaga lah. Nah, tadi kan kita sudah mengatakan, Ibu juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali perubahan dilakukan. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang harus bertanggung jawab menjaga keberlangsungan semua perubahan dan juga JKN KIS ini? Iya, kalau kita lihat filosofinya dulu, bahwa JKN KIS ini kan ekosistemnya melibatkan banyak kementerian, lembaga. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, badan usaha, bahkan masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi yang membuat kita atau JKN itu berkesinambungan ya seluruh ekosistem, termasuk seluruh masyarakat dan peserta itu sendiri. Karena masyarakat itu kan wajib menjadi peserta JKN. Jadi disitulah sebenarnya semua harus saling dukung, ya, saling melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik gitu, sehingga kesinambungan JKN itu tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga JKN ini milik seluruh masyarakat Indonesia dan JKN ini memang milik kita. Jadi kita juga yang harus jaga, Mas Brosis. Semua pihak ya, Bu, ya. Semua pihak. Masyarakat, pemerintah, pihak swasta sekalipun ya, Bu, sekali. Ya. Karena ini ada dari kita untuk kita. Dari kita. Ya. Nah, bicara tentang menjaga ekosistem ini, kita tahu kan, Bu, ya, baru-baru ini pemerintah menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2022. Jadi kalau tidak salah menginstruksikan 30 kementerian untuk lembaga untuk bersama mendukung program JKN KIS. Nah, bagaimana Ibu melihat Impres tersebut? Ya, Impres 1 tahun 2022. Saya secara pribadi senang dengan kehadiran instruksi presiden ini, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan. Kalau kita lihat perspektifnya, instruksi presiden artinya kita bisa membuat atau menjadikan instruksi presiden itu menjadi satu legal basis yang sangat kuat, landasan yang sangat kuat bagi seluruh kementerian lembaga ataupun BPJS yang termasuk di dalamnya itu dalam satu ekosistem tadi untuk menyusun strategi, menyusun hal-hal yang sangat penting ya untuk optimalisasi jaminan kesehatan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat bagaimana itu sudah landasannya sangat kuat, dan kalau kita ngomong optimalisasi berarti ada relaksasi. Betul. Namanya optimalisasi pasti ada relaksasi, percepatan. Nah, saya melihatnya adalah bahwa karena sekarang ini, optimalisasi ini diarahkan kepada bagaimana kita mencapai universal health coverage. Ya, karena sekarang ini kita kan baru 86% ya dari seluruh penduduk Indonesia. Masih ada 14%. Sedangkan di dalam RPJMN tahun 2024 itu HJ itu 98% targetnya. Bayangin, kalau ini Impres berhasil melakukan optimalisasi, artinya UHC dipercepat, ya kan? Artinya apa? Fokus
seluruh ekosistem yang ada, pemerintah, juga BPJS adalah fokusnya kepada peningkatan layanan. Ya, kualitasnya. Ya, kualitasnya. Karena sudah selesai tercapai. Betul, dan ini kita menjaga kesinambungannya ke depan. Saya melihat instruksi Presiden itu seperti itu. Di satu sisi ada perspektif lain. Kebetulan kan saya dari Kementerian Keuangan. Waduh. Jadi saya masih melihat instruksi Presiden ini sesuatu yang berbeda juga saya melihatnya. Nah sekarang, kalau kita lihat instruksi Presiden, artinya instruksi Presiden itu kan namanya juga instruksi, artinya menggerakkan seluruh komponen, ya kan, kementerian, lembaga, dan komponen masyarakat, dan juga BPJS sebagai penyelenggara untuk optimalisasi jaminan kesehatan. Kalau ini bergerak terus bersama-sama, karena dalam satu instruksi, ya, kolaborasi dilakukan, sinergi dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi, prediksi, dan mudah-mudahan ini nanti akan benar, adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran jaminan kesehatan di setiap kementerian lembaga. Itu secara nasional akan demikian, karena percepatan proses, ya, sinergi, waktu yang tepat, masing-masing menyusun strategi, sehingga anggaran dari kementerian lembaga itu bisa lebih fokus tadi untuk peningkatan kualitas layanannya. Dan kita tahu, Mas, dari mana sih anggaran 30 kementerian lembaga tadi, Mas? Ya. Nah inilah saya biasa ngomong Mas jadi lupa sama brosis. Iya kan ya? Mungkin karena saya seperti Mas. Iya. Nah, jadi kalau kementerian lembaga, anggarannya itu dari APBN. Betul. APBN itu dari mana? APBN itu berasal dari pembayaran pajak dari seluruh masyarakat. Iya. Artinya apa, Mas? Berasal dari kebaikan masyarakat lain. Nah, itu dia brosis, pinter. Waduh. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, dari kita untuk kita. Betul. Itu jadi luar biasa. Sangat ini implikasinya ya Bu ya. Betul. Dari impres ini tuh bisa membuat satu sistemnya semakin matang. Iya, Saya setuju betul. dengan yang Ibu sampaikan bahwa dengan kalau sudah tercapai universal coverage, pasti ujung-ujungnya ke kualitas. Betul. Begitu. Dan Iya. kan kita kembali ke kita lagi. Jadi seluruh manfaat dari semua kebijakan pemerintahan atau pemerintahan dalam hal ini Impres 1 tahun 2022 pasti kembali lagi kepada masyarakat Indonesia. Betul, nah itu sebab podcast tuh. Nah, kita tahu sendiri ya Bu ya, dari sisi masyarakat sendiri itu mungkin masih ada yang belum terinfo atau mungkin belum tersadarkan kalau memang bayar orang di KNKIS itu jangan sampai ketika buru-buru pas sakit gitu ya. Nah, menurut Ibu ini bagaimana nih orang-orang yang mungkin teman-teman atau masyarakat yang masih belum terinfo, yang masih beranggapan bahwa kalau saya sih gak usah ikut BPJS lah, karena kan saya belum sakit. Nah, bagaimana nih menurut Ibu supaya mereka bisa memahami bahwa program ini ternyata sangat penting gitu. Ya, salah satu di dalam survei yang saya lakukan kemarin itu saya meng-capture juga hal ini. Ada yang mereka mengatakan, saya nggak perlu jadi peserta JKN karena sudah punya asuransi yang lainnya dari kantor. Ya. Nah, disitulah memang diperlukan terus-menerus edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana jaminan sosial nasional itu harusnya dilakukan. Nah, disitulah keterlibatan seluruh penduduk Indonesia ya sebagai peserta JKN karena sifatnya wajib. Itu yang harus disosialisasikan, tidak hanya kepada masyarakatnya juga, tetapi pemberi kerjanya dong, itu juga harus. Dan ini akan meningkatkan tadi kesadaran masyarakat bahwa jaminan kesehatan nasional ini sifatnya bukan asuransi kesehatan swasta ya, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gotong royong, disitulah saling bantu begitu. Dan ini bagaimanapun juga karena program nasional, maka kita mesti lihat bahwa semua yang dilakukan dalam program jaminan kesehatan nasional ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya betul. Memang
kesadaran itu sangat penting karena program ini memang untuk kita ya Bu ya. Dan tadi sudah Betul. berkali-kali Iya. Bu Iwi sampaikan gitu. Dan manfaatnya pun sangat luas gitu ya, untuk semua kalangan. Luar biasa sekali ini. Asik banget ini podcastnya ini. Nah, bicara tentang masyarakat Bu. Iya. Kita tahu kan berdasarkan sensus penduduk BPS, saat ini penduduk Indonesia itu kebanyakan didominasi oleh generasi Z dan milenial. Nah, kontribusi apa yang perlu mereka lakukan untuk mendukung program JKN KIS ini, Bu? Wah, ini. Kalau ngomong-ngomong generasi Z, kemudian juga generasi milenial. Nah, itu mereka bisa berkontribusi besar loh, Mas Bro. Ya, kontribusi besar. Kenapa? Mereka itu generasi yang aktif. Satu, aktif, mereka juga selalu move on. Kreatif, revolusional malahan. Ya. Dan mereka itu juga menggunakan IT. Jadi dia itu IT itu dari hari, Internet of Things istilahnya. Nah, mereka bisa menggunakan itu sebenarnya kepiawaian mereka, karakter mereka sebagai generasi milenial untuk melakukan kampanye, sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat, baik kalangannya maupun kalangan yang di atasnya, generasi-generasi baby boomers misalnya, gitu. Walaupun saya termasuk baby boomers loh, Mas. Tapi milenial tapi baby boomers yang milenial. Iya, semangatnya milenial. Nah, sehingga mereka pasti punya akun, ya kan, baik akun-akun Twitter, Facebook, dan semuanya media sosial semua digunakan dan mereka itu aktif sehingga mereka bisa kok posting-posting hal-hal yang kecil ya untuk memancing masyarakat Indonesia baik yang masih muda maupun yang mungkin generasi-generasi lainnya lah gitu, karena mereka sangat tertarik, mereka itu sangat punya pengembangan pengelolaan IT-nya juga, penguasaan IT-nya itu sangat bagus. Dia biasa dia kirim aja posting misalnya video-video kecil mengenai jaminan kesehatan nasional atau menggugah masyarakat untuk selalu hidup sehat. Nah, itulah testimoni juga ya Bu. Iya, testimoni bagaimana dia melakukan itu di rumah gitu ya. Masa pandemi ini bisa. Masa pandemi kita kalau dibilang kita kurang sehat, saya lihat teman-teman milenial itu kirim ke saya satu video kecil bagaimana dia melakukan gerakan olahraga yang cukup gitu hanya di ruang kamar tidur. Ini kan luar biasa ide dan kreativitasnya. Coba kalau seluruh milenial seperti ini. Iya, betul. Apalagi media sudah banyak, dan sekarang ada istilah citizen journalism, itu kan ada istilah netizen. Orang-orang sekarang kita bisa saling berkontribusi ya, semua disediakan. Betul. Dan ini masa yang paling bagus. Gunakan masa pandemi ini yang semuanya sudah menggunakan IT. Kan meeting aja banyak yang menggunakan Zoom. Sehingga itu bisa kita langsung mereka mengisi gitu di media sosialnya, mengisi Indonesia dengan aktivitas kesehatan yang bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Benar-benar podcast kali ini tuh asik, seru, tapi kalau istilahnya zaman sekarang Bu, daging semua. Bahasanya daging, bobot semua. Gitu ya. Asik banget emang ini. Nah, terakhir Bu, adakah pesan untuk masyarakat Bu terkait program JKN KIS? Silakan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita memahami bahwa jaminan kesehatan nasional ini adalah milik kita. Wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia menjadi pesertanya. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang belum tergabung, mari kita bergabung, saling mengingatkan di antara kita supaya kita benar-benar melangkah menuju universal health coverage, supaya kita bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan kualitas dari layanan kesehatan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dan jangan lupa kita dukung Indonesia Healthy Living. Wah, terima kasih. Kita dukung Indonesia Healthy Living ya Bu ya.
Waduh, terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir pada podcast kali ini. Benar-benar seru podcastnya dan pasti orang-orang akan suka nih karena bahasanya begitu benar-benar menggugah begitu ya. Apalagi Ibu semangat milenial banget. Saya doakan semoga lancar dalam amin. Ibu ya dan selalu berkahi ya Ibu. Amin. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Siap. Oke, makasih Dosis. Ya, terima kasih banyak. Itulah podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan narasumber yang sangat spesial. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah spesial. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini di semua sosmed sobat. Saya Brosis, see you next time.